Kebutuhan energi di masa depan akan terus meningkat. Minyak dan gas bumi masih menjadi sumber utama. Masih cukupkah migas kita untuk kebutuhan masa depan Indonesia? Sejak penemuan minyak komersial pertama kali pada tahun 1885, industri hulu migas masih terus berkembang. Setelah kemerdekaan, puncak produksi minyak terjadi 2 kali, yaitu tahun 1977 dan 1995. Lebih lanjut, Indonesia bukanlah negara kaya minyak. Cadangan minyak terbukti jauh lebih kecil dibandingkan Arab Saudi dan Venezuela, bahkan Vietnam. Jumlah cadangan minyak di Indonesia pun terus menurun dari tahun ke tahun. Setelah tahun 1995, kejayaan emas hitam Indonesia mulai memudar. Produksi kian menurun, sedangkan konsumsi terus bertambah. Akibatnya, hasil minyak kita tidak lagi cukup memenuhi kebutuhan domestik. Indonesia pun menjadi net importer sejak tahun 2004. Impor BBM membuat devisa negara terkuras. Pada tahun 2016 misalnya, negara harus mengeluarkan dana sekitar 300 miliar rupiah per hari, belum lagi harus menanggung subsidi BBM. Namun, hal ini tidak bisa dihindari karena pemenuhan kebutuhan energi domestik tidak bisa ditunda. Meski demikian, di masa depan defisit migas harus ditekan. Kalau tidak, negara harus menanggung beban yang lebih besar ketika harga minyak tinggi. Apabila itu terjadi, maka sektor-sektor penggerak ekonomi lain dapat terkena dampaknya. Potensi cadangan migas di tanah air cukup besar, mencapai 7,3 miliar barel. Namun kebanyakan berada di area yang sulit dijangkau. Saat ini, minat investor untuk melakukan kegiatan eksplorasi sangat rendah selama 3 tahun terakhir. Rasio penemuan migas dari pengeboran sumber eksplorasi juga rendah. Selain hambatan teknis, berdasarkan survei Perception Index yang dirilis Fraser Institute, masih ditemukan hambatan-hambatan investasi. Indonesia bahkan menempati peringkat 79 dari 96 negara paling rendah di Asia Tenggara. Oleh sebab itu, berbagai langkah telah diupayakan oleh pemerintah untuk menggairahkan kembali iklim investasi migas nasional. Salah satunya mengubah skema kontrak bagi hasil cost recovery menjadi gross split. Perusahaan migas pun turut berbenah diri dengan meningkatkan efisiensi kegiatan eksplorasi dan produksi melalui perencanaan kerja yang matang, pelaksanaan yang cepat, serta penggunaan teknologi yang tepat. Di sisi lain, masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan bahan bakar migas. Dengan sinergi ini, upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi Indonesia di masa depan bisa tercapai. Selain itu, pemerintah serta masyarakat juga turut serta dalam usaha penghematan energi. Salah satunya dengan membuat terobosan-terobosan baru yang lebih ramah lingkungan. Seperti kita tahu bahwa saat ini pemakaian bahan bakar minyak sebagai bahan bakar kendaraan sudah semakin melonjak. Terlihat dari banyaknya kendaraan di muka bumi ini. Untuk itu, pemerintah membuat sebuah inovasi baru dengan menciptakan kendaraan-kendaraan yang menggunakan sinar matahari sebagai bahan utama. Salah satunya ialah mobil surya. Inovasi ini dibuat untuk mencegah pencemaran udara serta untuk menghindari pasokan energi minyak bumi yang kian menipis. Alat utama dalam mobil ini ialah menggunakan solar cell. Alat ini berfungsi untuk menyerap energi yang didapat dari terik panas matahari. Cara kerja mobil tenaga surya sangatlah sederhana. Panas yang tersimpan di solar cell kemudian dialirkan ke baterai kontrol regulator atau BCL,
Setelah itu, guna menambah arus, dialirkan lagi ke aki. Tenaga ini kemudian diolah ke power inverter untuk mengubah dari AC ke DC. Untuk mengontrol frekuensi motor, mobil ini menggunakan dinamo AC dengan kekuatan 1 PK atau setara dengan 750 Watt. Kita akhiri pembahasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.